Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز. Ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kembali kita untuk menuntut ilmu, untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan sebagai amalan soleh yang pahala kita di sisi Allah Rabbul Alamin di hari kiamat, di hari akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, yaitu berupa surganya yang penuh dengan kenikmatan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Taib khafillah yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan yang mohon maaf di pekan kemarin saya tidak bisa memberikan atau sama-sama bermajelis ya di kesempatan pekan kemarin karena ada udzur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayangnya dan penjagaannya sehingga senantiasa kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga dari segala keburukan, baik berupa keburukan dunia maupun keburukan akhirat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik ya khafillah yang semoga Allah muliakan, saya coba paparkan kepada ikhwafillah semua tentang apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ya, dimana alhamdulillah sekarang kita akan membahas bab tentang poin ke-6, simpul ke-6 atau ikatan yang ke-6 dari 20 ikatan dalam rangka menempuh atau menuntut ilmu, karya Syekh Al-Utsaimin ya dalam kitabnya Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan dalam mengagungkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan terus kepada kita untuk mempelajari hingga selesai dan bisa mengamalkan apa yang telah kita fahami, insyaallah. Taib ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Nah, ini yang akan kita bahas di kesempatan hari ini adalah al-maqid as-sadis. Al-maqid ya sebagaimana yang sudah kita pahami adalah simpul atau ikatan ya. Ikatan yang as-sadis yang ke-6. Jadi simpul yang ke-6. Jadi poin yang ke-6 yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin hafizahullah taala ya. Kata beliau di dalam Al-Maqid As-Sadis ini, dalam simpul yang ke-6 ini kata beliau adalah riayatu fununihi fil akhdhi. Riayah itu memelihara, menjaga. Fununihi yaitu ilmu, pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu, fil akhdhi dalam mengambilnya, dalam mempelajarinya. Wa taqdimul ahammi fal muhim. Kemudian mendahulukan, takdim ini mendahulukan
Al-aham itu yang paling penting, yang terpenting ya. Fal muhim, kemudian yang penting. Jadi di dalam Al-Maqid As-Sadis ini, simpul yang keenam ini, ikatan yang keenam ini adalah kata musannif, kata muallif, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kata beliau, riayatu fununihi fil akhdhi. Memelihara segala ilmu itu, ya, segala pelajaran itu fil akhdhi, ketika mempelajarinya. Jadi memelihara terus untuk mempelajarinya. Dalam arti memelihara semangat, memelihara segala perkara yang bisa kita bisa memperoleh ilmu tersebut, ya. Wa taqdimul ahami fal muhim. Kemudian mendahulukan yang paling penting dari yang penting, ya. Artinya di sini mendahulukan atau menentukan skala prioritas, ya. Prioritas. Jadi mana yang paling penting dulu, itulah yang kita pelajari. Baik. Bagaimana penjelasan beliau? Ya, beliau qala hafizahullah taala, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah menjaga beliau. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah taala fi Saidi Khatirihi. Qala, berkata Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi, ini seorang ulama besar, ya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadhab Hambali. Nah, beliau mengarang banyak kitab. Di antara kitabnya adalah Talbis Iblis, ya. Nah, juga di antara kitab yang terkenal adalah Saidul Khatir. Saidul Khatir. Saidul Khatir ini adalah tentang tazkiyatun nufus, tentang penyucian jiwa, bagaimana agar kita benar dalam mensucikan jiwa kita. Nah, Imam Ibnul Jauzi ini, beliau pernah berkata di dalam kitabnya Saidul Khatir. Kata beliau, ini di dalam bab tentang jam'ul ulumi mamduhun. Bab tentang menghimpun ilmu atau mengumpulkan ilmu, ya. Ulum itu ilmu. Mamduhun itu adalah terpuji. Artinya menghimpun ilmu-ilmu, ya, menghimpun banyak ilmu itu adalah perkara yang sangat terpuji, kata beliau. Nah, kemudian beliau mengutip sebuah perkataan, sebuah syair, ini syair, ya. Ini yang saya fahami, yang saya baca adalah ini perkataan dari Ibnul Waradi. Beliau mengutip perkataan Ibnul Waradi ini, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, min kulli fannin khud wala tajhal bih. Min kulli fannin. Di setiap pelajaran, di setiap ilmu itu, khud, ambillah. Wala tajhal bih. Dan janganlah engkau bodoh dengan ilmu itu. Jadi hendaklah engkau mempelajari, hendaklah engkau mengambil seluruh ilmu. Dan hendaklah engkau jangan bodoh tentang ilmu-ilmu tersebut. Jadi harus tahu. Itu kata beliau. Fal hurru muttali'un alal asra'i. Fal hurru, karena orang yang merdeka itu, orang yang merdeka, hur. Orang merdeka di sini lawannya adalah yang al-asir, yang tertawan, atau yang as-sajin, yang terpenjara. Jadi yang dimaksud dengan yang merdeka di sini adalah lawan dari yang terpenjara, lawan dari kata yang tertawan, demikian. Fal hurru, orang yang merdeka itu, orang yang bebas itu, muttali'un alal asrar. Mereka akan mengetahui segala rahasia-rahasia. Rahasia. Artinya segala perkara yang ada di luar itu bisa diketahui oleh orang-orang yang merdeka. Sementara orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang tertawan, dia tidak akan tahu perkara-perkara yang terjadi di luar. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan rahasia-rahasia. Kenapa? Karena dia tidak bebas, karena dia tertawan, karena dia diam di satu tempat tersebut, segala hal yang terjadi di luar dirinya. Nah, ikhwafil yang semoga Allah muliakan, maka di dalam bait ini sangat-sangat indah, ya. Mengajarkan kepada kita, memahamkan kepada kita bahwasanya orang yang mengetahui ilmu itu bagai orang yang merdeka, dia mengetahui segala rahasia. Contoh misalnya, ya, kalau orang yang tidak tahu, maka dia tidak akan tahu rahasia-rahasia. Misal gini, mohon maaf, ya, kalau ada ini ada bacaan ini, tulisan inilah contohnya, ya.
tulisan ini saja. Ada tulisan seperti ini. Nempel di depan mata kita. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, kalau kita tidak paham bahasa Arab, kita tidak tahu apa rahasia yang ada di dalamnya, kan begitu ya? Apa kandungan yang ada di dalamnya? Seperti ini nih, syair ini. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, tidak mungkin kita akan tahu bagaimana isi dari syair ini. Rahasia dari syair ini kita tidak tahu. Kenapa? Ya karena kita tidak paham. Maka ilmu itu begitu. Kenapa? Ya karena kita akan tahu segala rahasia. Kita akan tahu segala perkara yang tersembunyi di dalamnya. Kenapa? Karena kita tahu. Maka kata beliau, Masya Allah, indah sekali. Min kulli fanin khud wala tajhal bil. Setiap pelajaran, setiap ilmu itu ambil. Jangan kau tolak. Ya. Maksudnya ilmu yang bermanfaat. Wala tajhal bih. Dan jangan engkau bodoh dengannya. Bodoh dengan ilmu tersebut. Fal hurru muttali'un alal asrar. Karena orang yang merdeka itu, dia akan mengetahui segala rahasia. Ya. Tapi yang semoga Allah muliakan. Kenapa ada orang yang tahu di bawah bumi ini ada emas? Kan begitu ya? Karena dia tahu ilmunya. Dengan ilmunya yang dia miliki, dia akan tahu di bawah ini kandungan emasnya berapa persen, kan begitu ya? Antum orang-orang yang ahli kuliah, gitu kan? Orang yang kuliahnya di bagian geologi, antum tahu kandungan batu di sini itu berapa persen? Antum tahu kandungan tembaga di sini berapa persen? Dengan apa? Dengan ilmu. Antum tahu rahasia-rahasia yang ada di tanah itu, kan begitu ya? Antum seorang dokter, antum tahu ini penyakit apa? Dari tanda-tandanya, ya, dari alamat-alamatnya, maka antum tahu apa obatnya. Kenapa? Karena antum berilmu. Maka orang yang berilmu dia akan tahu segala rahasia. Orang yang berilmu dia akan tahu segala perkara-perkara yang tersembunyi dari orang lain. Ya, Masya Allah. Ini pentingnya ilmu ya, baik dunia maupun ya akhirat. Khususnya adalah ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Ya, walaupun di sini kullu fannin, setiap ilmu. Artinya apa? Mau ilmu dunia, mau ilmu akhirat, tanda kutip ya. Ini di kelompok-kelompok ilmu dunia, ilmu akhirat. Ya. Jadi intinya apapun ilmunya, kalau bermanfaat maka ambillah, pelajarilah. Kalau memungkinkan, kalau kita mampu. Ya. Kalau kita tidak mampu menguasai seluruh ilmu, dan memang kita tidak akan mampu ya. Kita tidak akan mampu menguasai seluruh ilmu, maka ini taqdimul aham fal muhim. Mendahulukan yang paling penting, kemudian yang penting. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena kita tidak bisa mengetahui, maka dahulukan yang paling penting apa, kemudian yang penting apa. Yang paling penting dalam kehidupan dunia dan akhirat apa? Pelajari. Yang penting dalam yang penting di bawah yang paling pentingnya, yang penting dalam bab dunia dan akhirat apa? Maka kita pun mempelajarinya ya. Baik, semoga Allah muliakan. Ini yang kata Al-Imam Ibnul Jauziyah. Baik, selanjutnya. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wa yaqulu syaikhu syuyukhina, dan guru dari guru kami berkata, yaitu siapa? Muhammad bin Mani rahimahullah taala, di dalam kitabnya Irsyadut Tullab, bimbingan untuk para murid. Apa kata Syekh Muhammad ibnu Mani? Kata beliau, wala yambagi lil fadil, tidak pantas ya, tidak pantas lil fadil, bagi orang yang memiliki keutamaan, orang yang soleh lah ya, orang yang memiliki keutamaan, an yatruka ilman, untuk meninggalkan sebuah ilmu, meninggalkan sebuah ilmu, minal ulumin nafi'ah, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnati, allati, yang tu'inu, yang bisa membantu menolong, ala fahmil kitabi was sunnah, untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Jadi kata Muhammad bin Mani, tidak pantas bagi orang yang memiliki keutamaan, orang yang baik, orang yang soleh, untuk meninggalkan sebuah ilmu ya, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmu yang bermanfaat itu ya. Khususnya
allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah, di mana ilmu yang bermanfaat itu yang akan membantu untuk memahami Alkitab as-sunnah. Tidak boleh meninggalkan ilmu, satu ilmu itu. Jikalau hal itu dalam rangka menegakkan atau memahami Alkitab dan as-sunnah. Jangan lewatkan ilmu tersebut. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwatan, apabila dia itu mengetahui di dalam jiwanya itu ada sebuah kekuatan, ya, dia memiliki apa? Kekuatan ta'allumihi untuk mempelajarinya. Jadi kalau dia sadar, dia tahu dia itu mampu untuk mempelajari satu ilmu tersebut, di mana ilmu itu yang akan membantu untuk memahami Quran dan Sunnah, maka tidak pantas dia untuk meninggalkan ilmu tersebut. Demikian. Misalnya, dia mampu untuk mempelajari bahasa Arab. Jangankan bahasa Arab, mempelajari bab tentang apa tadi yang saya sampaikan, kandungan tanah saja di dalam bumi itu dia mampu mempelajarinya, kan begitu ya. Rumus-rumus yang jelimet itu dia mampu untuk menyelesaikannya. Ya, ketika pelajaran-pelajaran lainnya yang begitu sulit dia mampu untuk melewatinya, berarti dia memiliki kekuatan. Nah, ketika dia memiliki kekuatan, maka tidak pantas seorang yang dia itu memiliki keutamaan itu untuk meninggalkan satu ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam rangka untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Bahasa Arab, kemudian apa lagi, misalnya usul fikih, kemudian mustalah al-hadis, kemudian ulumul Quran, maka kita harus untuk mempelajarinya kalau kita memiliki kekuatan, kemampuan, gitu ya. Kemudian yang kedua, wala yasubulahu an yu'ibal ilma, wala yasubulahu, dan tidak boleh dia itu an yu'ibal ilma, untuk mencela ilmu. Yu'ib, aib itu cacat ya. Jadi memberikan cacat, mencela maksudnya. Memberikan cacat kepada sebuah ilmu alladzi yajhaluhu, di mana dia itu bodoh dengan ilmu tersebut. Wa yuzriya bi alimihi, kemudian dia juga menghinakan bi alimihi, orang yang berilmunya, orang yang mengetahui ilmu tersebut. Orang yang mengetahui ilmu tersebut. Jadi maksudnya di sini, orang yang memiliki keutamaan ini, yang tadi ini yang memiliki keutamaan itu tidak pantas untuk meninggalkan ilmu, juga tidak pantas untuk ya mencela ilmu, di mana dia tuh bodoh dalam ilmu itu. Misal begini, ya, dia tidak tahu bahasa Arab, misal dia tidak tahu apa bahasa Arab. Akhirnya karena dia jahil, karena dia tidak tahu dengan bahasa Arab, ini dia mencela bahasa Arab itu. Apa bahasa Arab? Bahasa orang-orang jahiliyah. Nauzubillah min dzalik. Apa bahasa Arab? Bahasa orang-orang TKI, TKW? Allah musta'an. Apa bahasa Arab? Bahasa orang-orang kardun? Allahul musta'an. Nauzubillah min dzalik. Ya, dia mencela ilmu itu. Dia mencela ilmu yang lainnya. Ya. Di mana dia itu bodoh, dia tidak tahu tentang ilmu tersebut. Karena sebetulnya bukan dia itu mencela ilmu itu bukan berarti ilmu itu rendah, tapi karena dia tidak mengetahuinya, begitu ya. Karena dia tidak mau mempelajarinya, akhirnya mencelanya. Dia tidak mampu mempelajarinya, akhirnya dia mencelanya. Wa yudriya bi alimihi, kemudian dia juga ini menghinakan orang yang berilmunya, orang yang mengetahuinya. Kadang mohon maaf ya, ada misalnya orang thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, atau ada orang yang salah satu misalkan penuntut ilmu, Syiah begitu ya. Kemudian karena dia tidak mampu, dia tidak tahu ilmunya, akhirnya mencela ustadz yang lain, mencela ulama yang lain, mencela dan lain sebagainya, begitu seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Dicela ilmunya, dicela orang yang berilmunya. Nauzubillah. Nah, yang demikian, fa inna hadzan naqsun wa radhilah. Maka yang demikian ini adalah sebuah kekurangan, waradhilah, hinaan. Hina, keburukan, kejahatan. Jadi kalau orang sudah menghina ilmu, orang yang sudah menghina ahli ilmu, para ulama, dia hina, dia rendahkan kedudukannya, nauzubillah min dzalik, ya, maka yang demikian adalah naqsun waradhilah. Ini sebuah perbuatan yang menandakan sebuah cacat, kekurangan, dan juga apa? Kehinaan, kejahatan bahkan, nauzubillah.
fal'akil yang bagi lahu, maka orang yang berakal itu yang bagi lahu seharusnya an yatakallama bi ilmin, untuk berbicara dengan ilmu. Nah, jadi kalau berbicara itu dengan ilmu, jangan berbicara dengan hawa nafsu, jangan berbicara dengan keinginan pribadi, jangan berbicara dengan sesuatu yang dikira-kira. Waliyadzubillah. Maka orang yang berakal itu hendaklah, kata beliau, kata Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Mani, hendaklah orang yang berakal itu kalau dia berbicara, berbicaralah dengan ilmu, berbicaralah atas nama ilmu. Kalau dia tahu, sampaikan, tidak tahu, jempek. Apa jempek ya? Diam, begitu. Nah, ini maka au yaskutu bihilmin, atau dia diam bihilmin, dengan lembut. Artinya apa? Dengan tidak mencela orang yang lebih tahu darinya. Kalau dia tidak tahu, dia diam dengan penuh kelembutan. Kalau tidak seperti itu, wa illa, kalau tidak seperti itu, dakhala tahta qaulil qail, maka ia akan masuk ya ke dalam perkataan, sebuah syair. Ini sebuah syairnya di bawah ini ya. Jadi hendaklah, sekali lagi saya ulang ya, hendaklah orang yang berakal itu kalau dia bicara, kalau dia ngomong, hendaklah dengan ilmu. Kalau dia diam juga dengan penuh kelembutan, tidak berbuat jahat kepada orang lain, tidak menyebarkan aib orang lain. Kalau tidak begitu, wa illa dakhala tahta qaulil qail. Kalau tidak begitu, maka ia akan masuk ke dalam sebuah perkataan sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, atani anna sahlan dhamma jahlan. Datang kepada aku, itu kabar ya, berita. Datang berita kepadaku, anna sahlan, bahwasanya Sahlan, si Sahal, nama orang ini Sahal, telah datang kepadaku kabar bahwasanya si Sahal dhamma jahlan uluman, karena dia bodoh, dhamma uluman, dia mencela ilmu. Dia mencela apa? Ilmu. Jadi mencela ilmunya, di ilmunya dicela. Ngapain mempelajari tafsir? Ngapain mempelajari hadis? Ngapain mempelajari ini? Ngapain mempelajari? Dicela ilmunya. Kenapa? Ya karena dia bodoh dalam ilmu itu. Si Sahal ini bodoh dalam ilmu itu. Ngapain belajar bahasa Arab? Nah, begitu. Laisa ya'rifu, dimana si Sahal ini tidak mengetahui tentang ilmu ini. Ya, jadi sekali lagi, atani anna sahlan dhamma jahlan. Telah datang kepada aku kabar, berita bahwasanya si Sahal, dia mencela karena kebodohannya, uluman, mencela ilmu. Laisa ya'rifuhunna sahlu, di mana si Sahal ini tidak mengetahui ilmu ini. Karena dia tidak tahu ilmu itu, maka akhirnya ia cela ilmu tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, ini. Kemudian kata beliau, kata penyair ini, wa uluman law qaraha ma qalaha. Dia mencela ilmu, di mana ilmu itu law qaraha, kalau dia mengetahuinya, kalau dia memuliakan ilmu itu, kalau dia memahaminya, ma qalaha, maka ia tidak akan pernah mengatakan celaan itu. Dia tidak akan pernah mencela ilmu itu. Kalau apa? Kalau dia tahu ilmu tersebut, kedudukannya. Kalau dia tahu manfaat ilmu itu, maka dia tidak akan pernah mencelanya ilmu tersebut. Walakinna ridho bil jahli sahlu. Akan tetapi ridho dengan kebodohan itu lebih mudah. Masya Allah. Walakinna ridho bil jahli sahlu. Akan tetapi ridho dengan kebodohan itu adalah sebuah kemudahan. Artinya begini, mudah mencela mah gitu ya. Daripada mempelajari, akhirnya mudah mencelanya. Ngapain kamu susah-susah mempelajari ulumul hadis? Ya. Ngapain kamu mempelajari bahasa Arab? Ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu, karena dia tidak paham. Maka mencela itu lebih mudah daripada mendalami ilmu itu. Ya, maka ridho dengan kebodohan, ya, karena apa nama itu? Mempelajari ilmu itu sulit, maka senang dengan kebodohan, ya, senang dengan kebodohan itu lebih lebih mudah. Lebih apa? Lebih mudah. Lebih mudah untuk dilakukan, begitu maksudnya. Lebih mudah mencela daripada mempelajari ilmu tersebut, ya. Lebih mudah mencela atau menjarah itu apa ya?
ya ini menyebarkan aib ya orang lain daripada dia mendalami ilmu tersebut ya. Walakinna ridha bil jahli sahlu ya. Karena ridho dengan kebodohan itu lebih mudah. Mencela itu lebih mudah daripada mempelajari ilmu ya. Mengetahui itu lebih sulit ya berarti daripada apa? Daripada ngomonginnya begitu ya. Waliyadzubillah. Intaha kalamu. Ya, demikian yang disampaikan oleh penyair tersebut ya. Maka ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, di dalam ini ya syair ini menjelaskan kepada kita hendaklah kita ini ya kalau kita tidak tahu jangan mencela ilmu tersebut apapun ilmunya. Kita tidak tahu ilmu matematika, nggak perlu kita mencela ilmu matematika. Bagaimanapun itu ada manfaatnya. Atau nggak perlu, atau kita nggak perlu mencela ilmu fisika, atau nggak perlu mencela ilmu-ilmu yang lain. Tidak perlu mencela. Ya, tidak perlu apa? Mencela. Apapun itu. Apalagi dalam bab agama. Mencela ilmu bahasa Arab, mencela ilmu hadis, mencela ilmu Quran, mencela ilmu dan lain sebagainya. Dicela. Itu adalah artinya berarti dia karena kebodohannya, karena sulit mempelajarinya, maka lebih mudah untuk menghina ilmu tersebut. Waliyadzubillah, waliyadzubillah ya. Karena sekali lagi, ikhwafillah, bagaimanapun penting, walaupun itu ilmu umum ya, mohon maaf, itu penting. Ya, seperti misal, mohon maaf, saya ketika hari ini misalnya kan ingin membangun pesantren gitu ya, ingin membangun bangunan, membangun lahan, itu perlu orang yang tahu geofisika, bagaimana ini ketinggiannya kan begitu ya, yang tahu arsitek ya, kemudian yang tahu bagaimana nanti denah-denahnya, itu kan orang arsitek juga ya. Kemudian perlu air, yang tahu ilmunya, Masya Allah, tidak perlu kita mencela. Kalau kita tidak tahu, nggak perlu kita mencela. Kenapa? Karena ketika kita mencela, itu adalah sebuah kerendahan, sebuah kehinaan bagi kita sendiri. Waliyadzubillah ya. Maka jangan pernah mencela ilmu, apalagi ilmu yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Ya, Allah alam. Demikian. Kemudian, wa innama tanfa'u riayatu fununil ilmi bi'timadi aslaini. Sesungguhnya hanyalah riayah fununil ilmi, memelihara cabang-cabang ilmu itu akan bermanfaat bi'timadi aslaini, dengan bersandar kepada dua perkara. Artinya berarti memelihara ilmu ya dan cabang-cabangnya akan terrealisasi, begitu maksudnya, akan terrealisasi dengan dua perkara ya, dengan berdasarkan, dengan menyandarkan kepada dua perkara. Apa itu? Ahaduhuma, yang pertama, taqdimul ahammi fal muhim, mendahulukan perkara yang paling penting, fal muhim, kemudian yang penting. Ini skala apa? Skala prioritas. Bagaimana skala prioritas ini? Bagaimana yang paling penting ini? Kemudian yang penting ini, mimma yaftaqiru ilaihil muta'allimu fil qiyami biwadhaifil ubudiyyati lillah. Yaitu ilmu yang penting, paling penting. Kemudian yang penting itu yang dibutuhkan olehnya, yaitu para al-muta'allim, orang-orang yang belajar itu fil qiyami, untuk menegakkan, untuk melaksanakan biwadhaifil ubudiyah, seluruh tugas-tugas ibadah, seluruh apa? Kewajiban lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya yang paling penting itu adalah memahami segala perkara yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Apa ibadah kita? Yaitu tidak berbuat syirik, tidak berbuat syirik. Berarti itu ilmu apa itu? Ilmu tauhid. Kita bagaimana berbuat atau melaksanakan sholat dengan benar. Nah, sholat dengan benar. Wudhu dengan benar. Saum dengan benar. Umrah dengan benar. Haji dengan benar. Segala perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah yang benar kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kita wajib mempelajarinya. Ilmu apa itu? Fikih. Ya. Jadi intinya adalah perkara yang bisa menegakkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita laksanakan segala yang Allah perintahkan kepada kita, maka itulah yang penting, yang harus paling penting ya, yang harus kita pelajari ya. Di antaranya apa? Tauhid, fikih, antum harus, atau kita semuanya harus mempelajarinya. Bismillah. Alhamdulillah.
Ini segala perkara yang berkaitan dengan ibadah, maka kita wajib untuk mempelajarinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal akhir. Nah, jadi yang pertama skala prioritas ya. Mana yang paling penting, mana yang penting. Itu dalam bab akhirat ya, dalam bab apa? Akhirat yang jelas. Dalam bab dunia juga sama seperti itu. Antum mana yang paling penting menurut antum? Oh, yang pertama kedokteran. Inilah fokus dulu kedokteran. Kemudian baru selanjutnya mau antum mempelajari tentang apa misalnya? Tentang IT ya, tentang desain dan lain sebagainya. Silakan pelajari. Tapi mana yang paling penting dulu dalam bab dunia yang harus antum pelajari untuk kesuksesan antum dunia? Silakan pelajari itu. Nah, dalam yang paling penting dalam dunia dan akhirat, dahulukan dulu akhirat. Kemudian apa? Dunia. Ya, demikian ya. Baik. Kemudian wal akhir. Kemudian yang kedua, yang selainnya, yang kedua maksudnya an yakuna qasduhu, bahwasanya yang kedua ya, hendaklah qasduhu, maksudnya itu, maksud atau niat ya dalam mempelajari ilmu itu ya, fi awali talabihi, di awal mula dia mencari ilmu tersebut, itu tahsila mukhtasarin fi kulli fannin, yaitu dia memperoleh atau menyelesaikan ini ya, menyelesaikan mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan, maksudnya kitab yang ringkas. Kitab yang ringkas. Fi kulli fanin, di setiap pelajarannya. Artinya hendaklah di awal mula ya, dia maksudkan itu ya, di awal mula dia belajar dalam rangka apa? Dalam rangka menyelesaikan kitab yang ringkas, kitab yang mudah, kitab yang kecil dalam setiap fan, dalam setiap pelajaran. Kalau dalam bab fikih apa nih kitab yang paling ringkasnya, yang paling mudahnya. Kalau di dalam tauhid kitab apa nih yang paling mudahnya? Antum pelajari ini dulu sampai paham. Begitu maksudnya ya. Hatta idza istakmala anwa al-ulum nafi'ah. Sehingga apabila ia telah menyempurnakan seluruh jenis ilmu-ilmu yang bermanfaat itu, nazara ila ma wafaqa taba'ahu minha, maka ia kembali condong, maka dia fokuskan ya, dia melihat kepada yang dia itu cocok dengan tabiatnya, dengan apa? Dengan keinginannya, cocok dengan bakatnya, gitu, minatnya. Cocok dengan minatnya. Apa minat antum? Apa minat kita? Oh, ada yang minat dalam bab ilmu hadis. Itulah silahkan untuk pelajari yang demikian itu. Saya lebih minat dalam bab bahasa Arab. Silahkan kita pelajari khusus, perdalam lagi dalam bab bahasa Arab. Saya minatnya dalam bab ulumul Quran. Silahkan. Saya minatnya dari sisi apa? Tajwid, tahfidz. Kemudian apa? Makharijul huruf. Silahkan. Apa yang kira-kira kita ini cocok atau apa minat kita itu betul-betul condong kepada pelajaran tersebut. Nah, setelah apa itu? Setelah yang pertama, mendahulukan yang paling penting dan juga yang penting. Nah, kemudian dia setelah apa? Setelah dia mempelajari kitab-kitab yang ringkas dari setiap pelajaran, baik akidahnya, baik fikihnya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia baru menyempurnakan kepada ilmu-ilmu yang lainnya yang dimana dia itu selalu berminat di dalamnya ya. Jadi tabiatnya dia itu condong ke dalam pelajaran itu. Wa anasa min nafsi qudratan alaihi, dan jiwanya itu dia pikir dia itu mampu. Dia memiliki kemampuan untuk mempelajarinya. Saya mempelajari ilmu hadis, saya mampu nih mempelajarinya, silakan. Saya mau mempelajari ilmu Quran, saya mampu mempelajarinya, itulah silakan, lebih baik demikian. Fatabahharu fihi, maka dia itu akan tabahur, dia selami terus, dia dalami terus ilmu itu. Ya. Sawaun kana fannan wahidan am aktsar. Baik, sama saja ya. Baik itu satu pelajaran maupun lebih dari pelajaran. Begitu maksudnya. Jadi kalau kita sudah condong kepada ilmu hadis, silahkan fokus di ilmu hadis. Mau ilmu Quran silahkan, mau bahasa Arab silahkan, fokus di mana yang kita inginkan, minat. Kemudian kita mampu untuk mempelajarinya. Dan tidak hanya satu, boleh dua, boleh tiga. Saya mau mempelajari ini dan ini, mempelajari ini dan ini, silahkan. Apabila apa? Apabila dia memiliki kemampuan. Ya. Tapi yang paling penting tadi yang pertama adalah menentukan skala prioritas, mana yang paling dalam,
Bentar. Mana yang paling apa? Yang paling berharga buat dirinya, mana yang paling penting, kemudian yang penting. Ah, kemudian yang kedua dia pelajari pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ringkas dan mudah. Nah, setelah itu baru dia memperdalam lebih dalam mempelajari ilmu-ilmu yang dia itu sukai dan dia memiliki kemampuan untuk mempelajarinya. Demikian. Kemudian wa min tayyari syi'ri syanaqitah qaulu ahadihim. Dan di antara tayyar syair syanaqitah. Tayyar ini jadi penyair ini ya. Penyair yang tidak diketahui orangnya. Kalau di kita mah anonim ya, anonim lah. Jadi kalau dulu waktu anak-anak kecil gitu ya, oh ini ada pencipta lagu anonim gitu ya. Nah, anonim ini min tayyari syi'ri syanaqitah. Jadi penyair orang Singkiti. Syanaqitah ini dari Mauritania ya, Mauritania. Jadi terkenal orang-orang Mauritania itu, orang-orang Singkiti itu dengan ahli agamanya, kemudian juga ahli syairnya, sastranya, Masya Allah. Dan di antaranya ya banyak para penyair dari Singkiti, demikian. Nah, di antara penyair ya yang melantunkan atau yang menyampaikan syair ya yang tidak diketahui namanya dari orang Singkiti, ya, dari Mauritania, yaitu di antara salah seorang perkataan mereka adalah apa yang disampaikan, wa in turidi tahsila fannin tammimhu wa an siwahu qabla intihaimah. Wa in turid tahsila fannin tammimhu wa an siwahu qabla intihaimah. Wa in turid, jikalau engkau ingin tahsil, memperoleh fannin, sebuah ilmu, tamimhu, maka sempurnakanlah, akmilhu, sempurnakanlah. Maksudnya mah adalah bereskan, pelajari teh bereskan, jangan sampai setengah-setengah. Orang banyak ya kita belajar bahasa Arab baru 2/3, baru setengahnya, bahkan baru 2 halaman, 3 halaman sudah selesai, berhenti. Baru setengah ini sudah berhenti lagi. Tidak disempurnakan, tidak dibereskan, demikian ya. Maka kata beliau, penyair Singkiti, wa in turidi tahsila fannin tammim. Jikalau engkau menginginkan, kalau ingin memperoleh sebuah ilmu, maka sempurnakanlah mempelajarinya. Bereskan mempelajarinya, jangan setengah-setengah. Jangan sedikit-sedikit. Wa an siwahu qabla intihaimah. Dan dari ilmu yang lainnya, ya, sebelum engkau selesai mempelajari, selesai menyempurnakan mempelajari ilmu tadi, utrukhu, tinggalkan. Artinya jangan dulu mempelajari hal yang lain sebelum engkau selesai mempelajari ini. Jangan sampai ini engkau tinggalkan gitu yang awal, engkau fokus di yang kedua. Kedua belum beres, belum selesai, kau tinggalkan yang kedua, fokus ke yang tiga. Tiga belum selesai, fokus ke 4, terus seperti itu. Selesaikan dulu satu. Ya. Jadi sekali lagi, wa in turidi tahsila fannin tammim wa an siwahu qabla intihaimah. Jikalau engkau menginginkan untuk memperoleh sebuah ilmu, maka sempurnakanlah mempelajarinya. Selesaikanlah. Dan dari yang ilmu yang kau pelajari itu, yang belum kau selesai mempelajarinya, tinggalkanlah. Jangan kau tergiur dengan mempelajari hal-hal yang selain yang ingin kau bereskan tadi. Wa fitaradu fil ulumil man'uja intau amanis tabaqalan yakhduja. Wa fitaradu fil ulum, dan di dalam ilmu-ilmu yang taradub itu yang sama ya. Al-man'uja, al-man' itu terlarang atau tidak boleh ya. Maksudnya datang. Jadi wa fitaradu fil ulumil man'uja, dan di dalam ilmu-ilmu yang sama maka itu terlarang untuk datang. Maksudnya begini. Jadi misalnya kita mempelajari ilmu fikih ya, misalnya bab fikih ini. Misal antum mempelajari Ad-Durarul Bahiyah misal. Ya, mempelajari kitab ini. Kemudian antum juga mempelajari
kitab yang lainnya, yaitu misalnya kitab Akhsarul Mukhtasarot. Akhsarul Mukhtasarot. Ini dua-duanya kitab fikih. Ya, misalnya begitu. Jadi dua-duanya antum pelajari. Nah, maka yang demikian jangan. Ya, alman uja. Maka datang seperti ini itu terlarang, tidak boleh. Dua-duanya antum pelajari. Demikian kata penyair ini. Ya. Wa fitarodu fil ulumil man uja, dan di dalam ilmu-ilmu yang berkaitan yang sama ya, ilmu-ilmu yang sama, maka janganlah engkau mempelajari keduanya, begitu maksudnya ya. Jadi jangan datang ilmu yang seperti itu teh, maksudnya jangan kau pelajari ilmu yang sama, yang dua-duanya bisa jadi nanti tidak beres begitu ya. Jadi satu dulu selesaikan. Kenapa? Intau amanis tabaqalan yakhruja. Intau amani, karena jikalaulah ada dua orang yang kembar, istabaqo itu izdahama itu berebutan ya, berebutan untuk keluar berbarengan gitu, lan yakhruja, maka keduanya tidak akan keluar. Jadi orang yang sedang hamil ya, melahirkan, kemudian anaknya ini kembar dua ya, kalau dua-duanya ingin duanya langsung keluar tidak akan mungkin kan begitu ya. Satu-satu, mana dulu? Ini dulu keluar, baru setelah ini yang keduanya. Tidak mungkin dua-duanya. Dua-duanya tidak akan lan yakhruja, tidak akan keluar anak dua orang itu, orang kembar itu ya. Jadi saya ulangi, wa in turidi tahsila fannin tamim wa an siwa qabla intihaimah. Jikalau engkau menginginkan untuk memperoleh satu ilmu, maka fokuslah, selesaikanlah ilmu itu sampai beres. Dan dari selain ilmu itu, maka sebelum beres, jangan kau berpaling kepada kitab lain, kepada ilmu yang lain. Wa fitarodu fil ulumil man uja. Dan jikalau lah di dalam bab tentang ilmu-ilmu yang sama, ilmu-ilmu yang sejenis, ilmu-ilmu yang seperti sama itu ya, yaitu pelajarannya sama, alman uja, maka yang demikian itu terlarang untuk dipelajari. Jangan sama-sama dua-duanya dipelajari. Intau amanis tabaqalan yakhruja, karena ya jikalau dua orang yang kembar itu dia berebutan untuk lahir berbarengan, maka dia keduanya tidak akan pernah keluar dari perut ibunya. Demikian. Waman arafa min nafsi kudratan. Tapi barang siapa yang ia mengetahui dirinya itu memiliki kemampuan, jadi bahwa dirinya itu meyakini bahwa dirinya itu mampu alal jam'i jamaah, untuk mengumpulkan ilmu ya, maka silakan untuk mengumpulkannya. Nah, jadi boleh boleh juga kalau misalnya memiliki kemampuan untuk mengumpulkan ilmu-ilmu itu. Dua-duanya dipelajari. Yang satu sedang mempelajarinya, kedua yang duanya juga sedang mempelajari. Tidak apa-apa, asal dia punya komitmen, dia punya kemauan, dia punya kekuatan untuk menyelesaikan keduanya. Kalau betul-betul seperti itu memang dibenarkan ya. Wa kanat haluhu istisnaan minal umum. Maka yang demikian ini itu kondisinya adalah pengecualian dari perkara-perkara yang umum. Artinya kalau misalnya secara umum tetap fokus satu ya, satu ini selesai baru ini, kemudian ini, seperti kita menangkap ayam ya, mana yang paling dulu, nah, kita tangkap yang satu-satu begitu ya. Nah, fokus satu dulu. Tapi kalau kita memiliki kemampuan untuk tiga langsung mengangkat, silahkan. Misalnya kita punya alat ya, alatnya dengan apa misalnya? Dengan jaring begitu, sehingga tiga-tiganya bisa terkena semuanya ya, silahkan. Kalau kita memiliki kemampuan, maka boleh mempelajari lebih dari satu cabang ilmu untuk betul-betul dikuasai. Silahkan. Wakanat haluhu istisnaan. Tapi yang demikian itu ya kondisinya adalah pengecualian. Tadi bagi orang yang mampu, ya, pengecualian dari orang-orang yang umum ya. Baik ya kalian, semoga Allah muliakan. Demikian mungkin ya yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami ya, benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni. Taib. Aku qali hadza wa astagfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke dia untuk memandu acara selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kepada Ustaz mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk
mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Mungkin tadi sudah ada pertanyaan Ustaz bentuk dari yang pekan lalu ya. Mungkin untuk yang pertama Oh iya. bentar tadi ininya hilang nih saya. Anda cari dulu sebentar. Tadi karena ada lambat kadang lag. Oh ini Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Alhamdulillah saya setahun ini sunnah, namun terkadang suka muncul syubhat di otak saya tentang salafi. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan salaf, tapi juga menjatuhkan kelompok salaf yang lainnya. Dan itu kadang buat saya takut sendiri dan kadang goyah. Mohon nasihatnya untuk menguatkan saya di jalan sunnah ini, Ustaz. Jazakallah khairan. Oke. Ini ada yang bertanya di sininya, ada ya? Yang bertanya ada, mudah-mudahan. Baik, yang semoga Allah muliakan. Ada beberapa hal yang mungkin Anda ingin sampaikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati kita, melihat amalan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah tidak memperhatikan kepada bentuk rupa kalian, tidak memperhatikan harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah memperhatikan amal kalian, Allah memperhatikan hati kalian, dan Allah memperhatikan amal-amal kalian. Ini hadis ya riwayat Muslim sahih insyaallah. Baik. Kabar yang semoga Allah muliakan. Ya, di dalam hadis ini jelas bahwa Allah itu melihat apa tadi? Melihat hati dan amal kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami bahwasanya ada sebuah kaidah, annal ibrah bil madmun wal muhtawa. Dalam lafaz yang lain dikatakan annal ibrah bil maqasid wal ma'ani. Bahwasanya sesuatu yang dianggap itu adalah dikarenakan maksud, dikarenakan tujuan, wal ma'ani, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ya, madmun, sesuatu yang terkandung, sesuatu yang ada di dalamnya, isinya. Yang dilihat itu isi. Yang dilihat itu adalah maksud, tujuan. Walaysa bil alfadi wal mabani. Dalam yang ini, walaysa bil asma'i wal alfad. Bukan dibangun dengan nama, bukan dibangun dengan lafaz. Saya ulang ya. Bahwasanya al-ibrah bil maqasid wal ma'ani la bil alfad wal mabani. Bahwasanya sesuatu yang dianggap itu ya, oleh syariat itu adalah maksud dan makna, isi dan tujuan, itu yang dianggap, isinya, tujuannya. La bil alfadi wal mabani atau al asma wal alfad, tidak oleh nama dan lafad, oleh bentuk terlahir kelihatannya begitu ya, atau lafad ucapan. Jadi yang dipengaruhi, yang dilihat itu adalah apa? Qasd, maksudnya. Apa tadi? Isinya, itu yang demikian. Taib. Ada lagi satu lagi perkataan. Bahwasanya ada sebuah apa? Sebuah syair. Kullun yadda'i waslan bilaila. Setiap orang dia mengaku memiliki hubungan dengan Laila. Laki-laki ya. Jadi mengaku-ngaku punya apa? Dia itu, oh dia pacarnya Laila, kekasihnya Laila. Ada punya hubungan dengan Laila. Wa Laila la tukirul lahum bidzaka. Akan tetapi Laila sedikit pun tidak mengakui apa yang mereka aku-akuan itu, ya, apa yang mereka sampaikan itu. Jadi ini banyak disampaikan ya oleh para ulama, bahwasanya orang mengatakan saya begini, saya begitu, padahal jauh dari apa yang disampaikannya, begitu. Artinya setiap orang mengaku saya yang paling benar, tapi waliyadzubillah ternyata Allah jauh dari kebenaran yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Ini yang harus kita hati-hati. Itu yang pertama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita pahami, maka cukuplah kita menamai kita ya dengan penamaan yang telah diberi oleh nama itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum coba lihat di surah Al-Hajj ayat 78. Surah apa? Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa samma
Dialah yang telah menamai kalian al-muslimin, yaitu kaum muslimin, kaum muslimun, al-muslimin, orang Islam, min qablu wa fi hadza, sebelumnya maupun yang saat ini. Demikian. Artinya kita sudah diberi nama oleh Allah Rabbul Alamin dengan apa? Dengan kaum muslimin. Ya, dengan apa? Dengan apa? Kaum muslimin. Maka kata para ulama, ya, ada dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain, sahabat Ibnu Abbas sampai mengatakan, ya, dan ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya wa fina samana Allah azza wa jalla bihi al-kifayah wal muqni. Bahwasanya setiap yang Allah namakan kita dengan nama itu, maka itu al-kifayah wal muqni, cukup dan mengenyangkan. Artinya cukuplah dengan nama itu. Yaitu apa? Kaum muslimin. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda bahwasanya fad'u bida'wallah alladzi samakum al-muslimin. Maka ajaklah, serulah, atau panggillah dengan panggilan Allah. Panggillah kalian itu dengan panggilan Allah, di mana Allah menamai kalian dengan al-muslimin, al-mu'minin, ibadallah. Dengan al-muslimin, dengan al-mu'minin, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan hasan kata beliau, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Bahwasanya di dalam hadis ini jelas, ya, dan dalam juga tafsir Al-Qur'an kata para sahabat, cukup kita menamai diri kita dengan al-muslimun. Dengan apa? Dengan al-muslimun. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ini afwan sedikit agak panjang agar biar kita agak sedikit paham. Yang ketiga bahwasanya al-muslimun, kaum muslimin, muslim, ya, yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah yang dibawa Nabi dan para sahabatnya. Yang dibawa Nabi dan para sahabatnya. Jadi sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Barang siapa yang memusuhi Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Kemudian wa yabtaghi wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang memusuhi Rasul padahal setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan ia mengikuti jalannya selain jalan orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu siapa? Ya, para sahabat. Para siapa? Para sahabat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Bahwasanya orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Iftaraqatin nasara ala ilasnataini wa sab'ina firqah. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah ala salas wa sab'ina firqah, dan akan terpecah umat ini, kaum muslimin ini, ya, Islam, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, seluruhnya berada di dalam neraka illa wahidah, kecuali hanya satu saja. Maka ditanya, siapa ya Rasulullah mereka itu? Manhum ya Rasulullah, atau man hiya ya Rasulullah? Siapakah satu golongan itu ya Rasulullah? Siapakah mereka itu? Maka kata Nabi, mangkana alayya mislu ma'ana alaihi al-yawmu ashabi, atau ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Artinya berarti yang benar disebut kaum muslimin adalah yang benar-benar mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Juga para generasi setelahnya, yaitu tabi'in. Juga tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Kata Nabi SAW, khairul kuruni korni, sebaik-baik kurun, apa kurun itu masa, ya, generasi, adalah generasiku. Summaladzina yalunahum, kemudian orang yang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Summaladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Maka ya khafil yang semoga Allah muliakan, nah inilah yang disebut dengan as-salafus saleh. As-salafu as-saleh, orang-orang yang soleh yang terdahulu. Siapa itu? Para sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in.
Ya. Tapi pertanyaannya, apakah boleh kita menamai dengan nama, misalnya saya salafi, dia bukan salafi, saya salafi, dia bukan salafi, saya bermanhaj salaf, dia bukan bermanhaj salaf. Baik. Ulama dalam hal ini ada dua perkara, ada dua hal, ada dua pendapat. Ada orang yang mengatakan boleh, ya, bahkan ada yang mengatakan wajib. Salah satunya perkataan Syekh Al-Albani. Kemudian perkataan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, ya. Mereka menyampaikan bahwasanya harus, bahkan ya boleh, bahkan harus, bahwasanya kita mengatakan diri kita adalah salafi. Ana salafi, saya salafi. Maka mohon maaf, sebagian di antara kita ada yang terang-terangan mengatakan ana salafi. Ana salafi. Kenapa ya? Karena memang itu disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu siapa? Ya, Syekh Albani, kemudian Syekh Robi, dan yang lainnya juga ada yang seperti itu. Itu yang pertama. Tapi di antara juga yang lainnya ulama ada yang sampai mengatakan tidak perlu kita mengatakan ana salafi, ana salafi. Kenapa? Ini salah satunya yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin. Kemudian juga Syekh Al-Munajjid, ya. Beliau menyampaikan bahwasanya as-salafiyah hiya atba'u manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya disebut salafiyah itu, ya, orang-orang salafi itu adalah yang mengikuti manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan mengikuti para sahabatnya. Ya, karena mereka lah salaf kita, mereka lah pendahulu kita, ya. Pendahulu kita. Tapi kata beliau, kata Syekh Utsaimin, ini kata Syekh Utsaimin nih, bukan kata saya nih. Kata Syekh Utsaimin, wa amma ittikhadus salafiyah kamanhajin khasin yanfaridu bil insan. Adapun manhaj yang khusus, mengambil salafiyah ini sebagai manhaj yang khusus, ya, di mana ini berbeda dengan manusia yang lain. Kemudian wa yudallilu man khalafahu, dia menyesatkan orang yang menyelisihinya. Ya, dari kaum muslimin, orang yang lain disesatkan, dia bukan dia sesat, dia ahli bid'ah dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian walaupun mereka itu dalam kebenaran, ada dalam kebenaran, maka kata beliau fala syakka anna hadza khilafus salafiyah, maka tidak ragu lagi yang demikian ini menyalahi salafiyah itu sendiri, manhaj salafiyah sendiri. Allah musta'an. Ya kawan yang semoga Allah muliakan. Maka sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf kalau saya sendiri, saya tidak condong kepada pendapat Syekh Albani, tidak condong kepada Syekh pendapat Syekh Utsaimin. Artinya dari yang saya pahami dari kedua ini, yang intinya adalah pertama, memang harus kita mengikuti manhaj salaf, yaitu siapa? Para nabi dan para sahabat, begitu ya. I'tiqadan, fiqhan, amalan, gitu ya, wa akhlaqan wa muamalatan. Baik secara akidah, mau fikih, mau muamalah, akhlak, ikuti seluruhnya. Nah, kadang mohon maaf, ada orang yang mengatakan saya salafi, saya ahlu sunnah wal jamaah dan lain sebagainya, tapi ternyata pemahamannya jauh dari pemahaman salafus soleh. Apa yang disampaikannya jauh dari pemahaman apa yang disampaikan oleh salafus soleh. Dan siapa yang tahu bahwa itu tidak salah? Ya orang yang berilmu. Maka ya kafilah yang semoga Allah muliakan, kalau dari saya pribadi, maka sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Syekh Utsaimin, maka yang paling penting, dan saya sampaikan dari awal tadi, yang paling penting itu isi. Yang paling penting isi. Sesuai tidak dengan Quran, sesuai tidak dengan sunnah, sesuai tidak dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat dan para sahabat yang para tabiin dan yang lainnya, orang-orang yang saleh. Kalau tidak, maka tidak sebagaimana yang disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya yang semoga Allah muliakan, ya, kebanyakan, mohon maaf, ini samar afannya. Orang kadang berbicara manhaj, tapi ternyata hawa nafsu yang di depannya, begitu. Orang berbicara manhaj, tapi ternyata hasad ada di depannya. Orang berbicara manhaj, tapi ternyata kebencian yang ada di dalamnya diawali. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini ya, dan waqi ya, ini terjadi ya di dalam sebagian kita. Ternyata ya tadi intinya adalah
Allah melihat kalau kita dipenuhi dengan kebencian, maka itulah yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kebenciannya. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwal yang semoga Allah muliakan, maka orang yang betul-betul meniti manhaj salaf, dia betul-betul mengajak dengan hikmah, mengajak dengan kebijaksanaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang yang ada di luar dia, ada yang di luar dia dan sebagainya, ada orang yang dia tidak tahu. Orang yang tidak tahu. Dia tidak langsung main sikat, main hantam, main tahzir, main dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Bahkan tidak menyampaikan assalamualaikum, tidak salam dan lain sebagainya. Allah musta'an. Padahal dia seorang muslim. Dia menyangka bahwa dia ahli bid'ah, dia mubtadi, ya. Nah, maka ini pun harus kita pahami, ahlul bid'ah dan mubtadi ini juga ada hal yang kita harus dipahami. Intinya ya khafil yang semoga Allah muliakan, ya. Ini kadang hati-hati kita. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sucikan diri kalian, ya. Kalau kita mengatakan saya salafi, saya muslim bahkan, ya, tapi ternyata Allah mengatakan kita bukan salafi dan Allah mengatakan kita bukan muslim, Allah musta'an, ya. Maka kullu yadda'i waslan bilaila wa laila la tukiru bidaka wa la tukiru lahum bidaka. Banyak orang yang mengaku-ngaku dia punya hubungan dengan Laila, padahal Laila sedikit pun tidak mengakui hubungan tersebut. Maka ya khafil yang semoga Allah muliakan, afwan sekali lagi mohon maaf, ya, di antara kita banyak orang, ya, ada sebagian, ya, ikhwan-ikhwan yang lain gitu, ya, sampai mentahdir, sampai membenci kita, ya, dan lain sebagainya. Adapun kita pertama yang harus kita lakukan ketika ada orang lain membenci kita, ya, atas nama manhaj, ya, maka kita berterima kasih, ya, insya Allah mereka itu dalam rangka baik mengingatkan kita, ya, dalam rangka baik mengingatkan kita. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita tidak perlu dengan penuh kekasaran, dengan penuh wajahnya wajah nauzubillah min dzalik, ya, wajahnya wajah jauh dari senyum, jauh dari Allah musta'an. Ini sampai disindir oleh Syekh Utsaimin sendiri. Orang-orang yang mengaku salaf, katanya orang yang mengaku salafi senyum pun susah, senyum pun sulit begitu, ya, Allah musta'an. Maka yang demikian jauh dari akhlak salafi, Allah musta'an, jauh dari akhlak salafi. Jadi akhwat yang semoga Allah muliakan, maka apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, kita senantiasa berjuang untuk sesuai dengan manhajnya para salaf, yaitu Nabi dan para sahabat. Terus kita mempelajarinya dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi, ya, kita jangan terkecoh dengan nama, ya. Yang jelas adalah apa yang kita lakukan insya Allah berdasarkan dalil dan berdasarkan pemahaman para ulama, para salafus soleh. Itu yang harus kita lakukan, ya. Tapi yang ketiga nih, hati-hati juga, kadang orang, ya, melakukan sesuatu yang menyimpang tapi mendalili amal mereka dengan perkataan-perkataan para orang-orang yang soleh itu, ya. Jadi kadang ya, mohon maaf, qaulul haq wa iradatuhul batil. Nauzubillahi min dzalik. Perkataannya benar, tapi yang dimaksud adalah kebatilan. Nah, maka ada yang disampaikan oleh para sahabat bahwasanya nanti orang-orang Khawarij itu melemparkan, ya, dia menunjukkan, jadi menghitobkan, menunjukkan ayat-ayat yang harusnya ditujukan kepada kaum kafirin, kepada orang-orang musyrikin, ditunjukkan kepada kaum muslimin. Itulah ciri orang-orang Khawarij, waliyadzubillah. Ciri-ciri orang yang Khawarij itu senantiasa seperti itu. Jadi apa tadi? Yang harusnya ayat ini berkaitan dengan orang kafir, berkaitan dengan orang musyrik, itu ditunjukkan kepada siapa? Orang-orang kaum muslimin. Ini hati-hati, yang akhirnya ujung-ujungnya fayudallil wa yusyrik. Kemudian menyesatkan, akhirnya memusyrikan, ya. Taib. Memang kita harus memahami, ya. Ini perkara-perkara yang menyelisih sunnah, ini yang menyelisih bidah, kita harus mengatakan seperti ini tidak sesuai dengan sunnah dan lain sebagainya. Tapi di antara ada orang yang mengatakan, ya tadi dalam rangka afwan, ya, mohon maaf, ada jemaah misalkan dua-duanya mengaku salafi, tapi ternyata yang satu atau yang lainnya saling menyesatkan. Ini kan ngeri, ya, begitu, ya, waliyadzubillah. Maka ini kenyataan yang kita hadapi, ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah
sabar ya, terus belajar ya, tidak perlu kita pusing dengan apa yang disampaikan orang, yang penting kita mau belajar begitu ya, yang disampaikan oleh para masyayikh kita, para ulama-ulama kita yang terdahulu ya, begitu ya. Kemudian ulama-ulama kita yang mutaqaddimin yang sampai yang ada saat ini ya. Karena sekali lagi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berada di atas manhaj salafus soleh. Mudah-mudahan kita semua berada di manhaj salafus soleh ya. Tapi tetap kita tidak boleh mengatakan kepada orang lain dia ada di luar manhaj salafus soleh. Jangan. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan dia di luar manhaj salafus soleh, karena manhaj salafus soleh itulah kaum muslimin. Artinya kalau kita mengatakan dia di luar manhaj salafus soleh, maka dia bukan kaum muslimin. Maka itu hati juga. Ya walaupun maksudnya adalah bukan berarti dia tidak muslimin, akan tetapi banyak hal yang ternyata dia lakukan berupa kebidahan. Ikhwafil yang semoga Allah muliakan, sekali lagi hanya dengan ilmu lah, hanya dengan kelembutan hati, hanya dengan ketenangan jiwa kita bisa mendapatkan keindahan Islam. Kita tidak perlu memikirkan orang-orang kaum musliminnya, tapi berpikir bagaimana kita mempelajari Islamnya ya. Kita tidak penting untuk karena mohon maaf ya, jangankan kita, awas ya, jangankan kita, para ulama, para syekh saja itu ditahdzir, itu disikat begitu ya, itu dicemooh, itu disikat, masya Allah. Hatta mohon maaf ya, Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah ta'ala ya, kemudian ulama-ulama yang lainnya itu ditahdzir, itu ditahdzir. Itu Syekh Kabir. Apalagi kita, kita pasti kita juga akan ditahdzir begitu. Nah, maka kita jauhilah dari tahdzir begitu. Jauhi adalah perkara-perkara yang mencela orang lain, jauhi perkara-perkara yang memusuhi orang lain. Kita sebarkan rahmatan lil alamin, menyebarkan dakwah salaf ini sebenar-benarnya dakwah, yaitu berupa berupa dalil dan kelembutan ya, hikmah dan ala basiratin, berdasarkan ilmu ya, ana wa man ittaba'ani, yaitu dari Nabi SAW dan juga yang mengikutinya, yaitu para sahabat ya. Ya kafilah yang semoga Allah muliakan, itu sedikit ya tentang apa yang tadi disampaikan. Jadi jangan pusing dengan, inilah ujian kita, jangan pusing dengan hal-hal yang demikian. Fokus saja belajar. Jauhi. Kalau ada orang lain membenci kita, ya udah nggak masalah. Orang lain membenci orang lain dengan omongannya, udah nggak masalah. Kalau kita mampu untuk mendakwahi dia, jangan membenci begitu, dakwahi dia. Kalau tidak, ya diam, tidak apa-apa. Doakan untuk kebaikan bagi dia. Itulah intinya. Jangankan orang Islam yang taat dan soleh, orang ahli maksiat saja, orang yang ahli mabok, ahli zina dan sebagainya, tidak perlu kita mencelanya. Tidak perlu kita menghardiknya. Doakan. Dakwahi, doakan itu, bukan mencela dan menghardiknya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai ada orang yang misalnya udah tahu dia tuh pelacur, disampaikan dia itu apalah misalkan begitu ya, dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak perlulah kita sampaikan itu. Itu kepada ahli dosa, ahli maksiat, apalagi dia itu ahli ibadah ya. Tapi kafilah yang semoga Allah muliakan, maka intinya terus kita belajar, kemudian tanamkan ke dalam hati kita al-lutf al-hilm. Karena kata Syekh Shalih Al-Fauzan ya, kalau tidak salah, bahwasanya anna dakwah ini yang bagi al-rifq wal hilm, harus penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Karena itulah aslu dakwah, karena itulah pokok pondasi dakwah, harus penuh dengan kelembutan. Ya, jangan sampai ada unf itu kekerasan, kebengisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, fabima rahmati minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah lah, kasih sayang Allah lah, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Kata firman Allah kepada Nabi ini. Nabi itu berupa lemah lembut kepada para sahabat, kepada orang-orang lain, sehingga orang lain itu senang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalaulah engkau berlaku kasar, bengis, galak, jauh kebaikan mulutnya, hatinya jauh dari kebaikan, jauh dari keramah tamahan, jauh dari senyuman, jauh dari itu yang demikian, maka lam faddu min haulik, maka mereka akan lari dari dirimu ya. Maka akhirnya mohon maaf, dakwah salaf akhirnya jadi tercemar, dakwah salaf akhirnya jadi jelek, jadi buruk. Kenapa? Karena ada segelintir orang-orang yang mengatasnamakan ana salafi, tapi akhlaknya jauh daripada
salafi sendiri itu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dan Allah pelihara kita. Tetap kita berpegang teguh kepada manhaj salafi, tapi tidak perlu kita memproklamirkan bahwa kita adalah salafi. Kenapa? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Takut kita mengatakan ana salafi, ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Tapi kita sampaikan, bismillah saya berjuang untuk senantiasa berada di dalam manhaj salaf ya, yaitu para sahabat, para salafus saleh insyaallah. Wallah alam demikian ya. Jadi mohon maaf ini sebagaimana yang saya sampaikan kemarin mungkin bisa jadi panjang penjelasannya. Wallah alam demikian. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mau dijawab sekarang saja atau gimana Ustaz? Atau disimpan aja untuk pekan depan? Ada berapa lagi tuh? Masih ada 3 Ustaz. Yang satunya dari pekan lalu. Coba Anda baca dulu ya, mana yang kira-kira bisa dijawab sekarang, yang bisa cepat gitu. Nomor 2 kayaknya perlu agak panjang ya penjelasannya, jadi tidak sekarang mungkin ya. Coba yang ketiga, bentar. Taib, ini ya tentang ulama apakah menjelaskan apa saja seluruh cabang ilmu Islam itu yang wajib dipelajari ya. Ya intinya sebagaimana yang sudah kita pahami dalam ilmu-ilmu syar'i ya. Itulah para ulama yang menyampaikan untuk kita pelajarinya. Ya di antaranya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendukung untuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jelas yang pertama Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu ilmu tajwidnya, ilmu tentang qiraahnya, ilmu tentang segala perkara yang berkaitan dengan tarikh dan lainnya dalam bab Al-Qur'an. Maka kita pun mempelajari, khususnya adalah bab bacaan-bacaannya. Nah, kemudian bab tentang ilmu hadis ya. Hadis itu tentang khususnya adalah matannya, isi dari hadis tersebut. Kalau kita mampu selanjutnya, maka kita mempelajari ilmu-ilmu cabang untuk memahaminya lebih dalam. Kalau Al-Qur'an, belajar ulumul Qur'an, belajar ulumul tafsir. Kalau hadis, belajar ulumul hadis atau mustalahul hadis. Nah, untuk memahami itu maka perlu bisa bahasa Arab, maka pelajari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini perlu juga harus kita pahami ya. Nah, kita belajar bahasa Arab ini minimal yang harus kita pahami 2, nahwu dan shorof, walaupun banyak hal-hal yang lainnya yang harus kita pelajari ya. Tapi intinya adalah ada ya banyak ya, ini antum tanyakan ke apa kira-kira kalau antum mau belajar apa saja yang harus dipelajari ya. Ini sebetulnya kemarin sudah disampaikan. Yang lainnya ya berupa apa tadi? Paling penting itu yaitu bab akidah, kemudian bab fikih. Nah, kalau misalnya sudah mampu itu ya, udah Al-Qur'an, hadis, kemudian apa tadi? Fikih ya, kemudian akidah, kemudian apa? Fikih, baru ke cabang-cabang ilmu yang lainnya ya. Ulumul hadis, ulumul Qur'an, usul fikih. Nah, kemudian apalagi dan lain sebagainya, maka itu harus kita pelajari kalau memang kita ingin mendalaminya. Wallah alam, demikian mungkin ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin untuk pertanyaan yang belum dijawab untuk pekan depan aja Ustaz. Ya, boleh. Ya, udah jam 9:30 ya. Ya, insya Allah mungkin nomor 1 sudah dan nomor 3 ya. Tinggal nomor 2 dan nomor 4 ya. Mungkin nanti di ini saja di pekan depan insya Allah ya. Itu mungkin lah jadi ya. Syukran. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Syaiful Ahmad hafizahullah ya Ustaz. Mungkin karena keterbatasan waktu kita pada malam hari ini, mungkin kajian hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Syaiful Ahmad hafizahullah, dan jazakumullah khairan juga kepada teman-teman semua. Insyaallah kajian ini akan kita lanjutkan pekan depan kembali bersama Ustaz Syaiful Ahmad hafizahullah. Ya, syukran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan ruang Jimit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.